Hai, kembali lagi bersama saya Aris Sunaria di sini di Atika Channel yang membahas apapun yang penting belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dari SoftSuite. Ya, jadi jika sebelumnya saya sudah membahas tentang perangkat ataupun komponen-komponen penunjang VoIP, maka saya akan bahas yang pertama itu adalah SoftSuite. Pada video kali ini juga saya akan bahas tentang pengertian SoftSuite dan fungsi SoftSuite dan komponen-komponen dari SoftSuite itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari pengertian SoftSuite. SoftSuite adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, ya, termasuk di dalamnya ya jaringan telepon tetap atau PSTN dengan internet yang berbasis IP, ya, ataupun TV kabel juga bisa dihubungkan oleh si SoftSuite ini, ya. Untuk SoftSuite itu lebih dikenal dengan IPv6 atau Internet Protocol Private Branch Exchange. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi SoftSuite. Fungsi SoftSuite itu ada 5, ya, kalau yang saya dapatkan itu ada 5, ya. Yang pertama itu adalah fungsi switching. Fungsi switching, ya, merupakan salah satu komponen, ya, terpenting dalam jaringan telekomunikasi, yang dimana dengan switching komunikasi point to point, ya, dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node yang ada. Kemudian selain untuk melakukan switching, ya, yang antar jaringan, ya, SoftSuite juga dapat menghubungkan atau memutuskan, ya, antara IPv6 dengan PSTN, ya. Jadi fungsi switching ini mengatur lalu lintas berupa data, suara maupun video. Selanjutnya fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi SoftSuite, ya, dilakukan oleh Media Gateway Controller atau MSC, ya, yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute pensinyalan dari jaringan PSTN. Jadi untuk fungsi controller ini itu fungsi untuk mengontrol teknologi SoftSuite, ya, yang dilakukan oleh Media Gateway Controller, ya. Kita lanjut ke fungsi SoftSuite selanjutnya. Fungsi yang ketiga itu pensinyalan. Fungsi pensinyalan atau signaling, ya, dilakukan antara Media Gateway Controller lagi, ya, menggunakan protokol Magaku, ya, H323 dan SIP. Untuk protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point to point, ya. Jadi fungsi SoftSuite ini adalah fungsi pensinyalan, ya. Kemudian untuk fungsi yang terakhir itu adalah fungsi interface. Fungsi interface di sini, ya, SoftSuite memiliki interface yang disebut dengan Application Programming Interface, ya, yang membuat si SoftSuite ini mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru, ya. Sama halnya seperti di pemrograman, ya, ada namanya API, ya, Application Programming Interface ini itu mempermudah, ya, si pengembang sistem ataupun pengguna untuk menggunakan program tersebut antar akun. Contohnya kalian menggunakan aplikasi Tokopedia, Bukalapak ataupun yang lainnya, untuk daftar atau mempunyai akun di sana, kalian juga bisa menggunakan akun Facebook kalian ataupun akun Google kalian. Nah, di sini Bukalapak, Tokopedia itu menggunakan API dari Google dan API dari Facebook, seperti itu. Selanjutnya adalah komponen-komponen SoftSuite, ya. Komponen-komponen SoftSuite ini yang pertama itu adalah Gateway Controller atau GC, ya, yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, ya. Jadi di sini Gateway Controller ini mengatur semua sesi layanan yang ada, ya, dalam berkomunikasi, ya, baik itu setiap elemen yang jaringan yang ada, ya. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua yaitu Signaling Gateway atau SG. Signaling Gateway, ya, suatu jembatan antara jaringan
SS7 dengan jaringan IP yang di bawah kendali dari MGC SG atau Media Gateway Controller Signaling Gateway ya. Yang dimana signaling gateway ini hanya menangani pesinyalan SS7. Oke. Komponen yang ketiga itu Media Gateway atau MG. Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan source switch ya, dan juga mengirim dan menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Jadi Media Gateway ini fungsinya adalah merutekan atau menjalurkan ya trafik yang ada dalam jaringan ya. Kemudian dia juga dapat menerima dan mengirim ya, trafik tersebut dari jaringan lain. Oke. Komponen source switch yang keempat itu ada Feature Server atau FS. Feature Server ya menggunakan sumber daya dan layanan terkait dengan komponen yang lain. Jadi Feature Server ini fungsinya adalah untuk sumber daya dari source switch itu. Kemudian ada Media Server atau MS. Media Server fungsinya yaitu untuk memperkaya source switch ya dengan kemampuan media, misalnya untuk menanggapi respon suara ya, tugas itu akan dilakukan oleh Media Server ya. Jadi untuk komponen Media Server ini fungsinya itu memperkaya source switch dengan kemampuan media, tidak hanya suara, baik data maupun video juga Media Server yang berfungsi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang source switch mulai dari pengertiannya, fungsinya, dan komponen-komponennya. Oke, jika kalian ada pertanyaan ataupun pendapat, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Oke, kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.